Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bina nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Monggo kita buka pengajian ini dengan tadarus. Kita buka surat Al-Alaq, surat ke-96 ayat 1 sampai 19. Sampun semuanya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19. Tadarus akan dipimpin oleh Bu Hajah Wani Hidayati, Sarita Lawah Mbak Anin. Monggo Bu Haji, Bu Hajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-sekali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh, hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Bu Hajah Wening Hidayati, Mbak Anin. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Zumiyah Ngadengati. Alhamdulillah, pertama-tama marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, karunia-Nya kita bisa berjumpa kembali pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, marilah salat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Marilah bentuk dari syukur kita dan kita ucapkan bersama-sama hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah telah hadir di malam hari ini Bapak Ustadz Tajul Muluk, MAG. Salam kenal Pak Ustadz. J. Salam kenal balik Pak Winengku. Pada malam hari ini topiknya menarik sekali Pak Ustadz, memaknai Iqra sebagai wahyu pertama dalam lintas ruang dan waktu. Nah, Iqra itu terjemahnya bacalah. Ini saya Torius, padahal kita semua tahu Rasulullah SAW itu dikenal sebagai nabi yang umi, nabi yang nggak bisa membaca. Kok ayat pertamanya Iqra, bacalah. Mungkin nanti waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Tajul Muluk untuk menyampaikan tausiahnya untuk membahas memaknai Iqra sebagai wahyu pertama dalam lintas ruang dan waktu. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan Pak Ustadz. Ustadz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Yang saya hormati para Bapak Ibu sesepuh, bini sepuh dari majelis Zumiyah tadi. Ngadengati. Ya. Alhamdulillah malam hari ini bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkenalan, bersilaturahmi dan nanti sharing-sharing tentang tema yang sudah saya kirimkan melalui Pak Dudi. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan dan sharing yang membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan memulai dari pertanyaan Pak Winengku tadi itu, bahwa Nabi Muhammad itu disebut sebagai seorang nabi yang ummi. Begitu juga di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang ummi bukan hanya Nabi Muhammad ternyata, tapi juga umatnya juga disebut dengan umat yang ummi. Paling tidak dalam frame waktu itu, dalam frame waktu sebelum turunnya wahyu, itu bukan hanya Nabi Muhammad yang ummi, tapi itu disebut dengan masyarakat yang ummi. Nah, masyarakat ummi itu juga identik dengan perilaku yang non-kitabiah. Ya. Jadi kalau dalam sejarah
karena kebetulan saya studinya di situ, di Quran dan ilmu tafsir, ilmu Quran dan tafsir, membaca dalam literatur-literatur Al-Quran, sejarah pra-Islam dan lain sebagainya, yang kemudian menemukan banyak data-data dari para sejarawan bahwa masyarakat Ummi itu perilakunya karena tidak memiliki kitab, sehingga kita mengenalnya dengan istilah jahiliyah. Nah, jahiliyah itu bukan mereka tidak bisa menulis, bukan mereka tidak bisa membaca. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah ke Mekah melihat di Ka'bah itu banyak tulisan-tulisan Arab yang menghiasi kiswah Ka'bah. Kiswah Ka'bah itu bukan hal baru. Dulu kiswah Ka'bah itu digantung-gantung hiasan tulisan-tulisan Arab, tapi bukan Al-Quran, melainkan syair-syair jahiliyah. Nah, syair jahiliyah ini yang bisa digantung menjadi hiasan Ka'bah adalah yang menang lomba atau sayembara. Namanya dulu disebut dengan mu'allaqat. Ya, mu'allaqat, hiasan dinding lah gitu. Nah, itu hiasan dinding Ka'bah yang dimaksudkan. Ini artinya orang-orang jahiliyah itu tidak jahiliyah dalam artian mereka tidak bisa membaca dan menulis. Sebab mereka banyak yang pedagang, ya kan? Termasuk calon istri Nabi waktu itu, Sayyidah Khadijah itu adalah seorang pedagang yang ulung gitu ya. Dan mereka juga biasa membuat syair-syair, sehingga di dalam sebuah disiplin ilmu bahasa Arab, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada salah satu cabang ilmu bahasa Arab itu namanya ilmu balaghah. Nah, di ilmu balaghah itu dan juga turunannya ataupun yang sama namanya ilmu nahwu, itu juga sering menjadikan syair-syair yang diproduksi pra-Islam atau jahiliyah itu dijadikan contoh bahasa. Karena ternyata sejak saat itu ini ada hubungannya nanti dengan wahyu itu, dengan Al-Quran itu. Orang Arab itu adalah orang-orang yang paling jago mengubah syair. Orang Arab itu adalah orang-orang yang hampir semuanya itu adalah sastrawan. Kalau sudah ngomong bahasa, orang Arab itu bisa ujungnya itu sama. Bunyi belakangnya itu, fonemnya itu bisa sama. Dan itu bisa panjang. Sehingga tidak heran kalau kemudian di antara kemukjizatan Al-Quran itu, kita bisa melihatnya, Al-Quran itu kalau bunyinya ujungnya sampai sekian ayat. Kalau bunyinya itu nanti rok sukun, beberapa ayat itu seragam, rok sukun semua. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Satu contohnya begitu. Jadi yang dimaksud ummi bukan mereka tidak bisa membaca dan menulis, tetapi bahwa ada ulama yang menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu memang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ini keistimewaan khususnya Nabi. Tapi masyarakatnya kalau disebut dengan ummi itu sebenarnya adalah masyarakat yang tidak hidup dengan pedoman kitab samawi waktu itu. Sehingga masyarakat Arab itu terbagi menjadi dua. Ada jahiliyah, ada ahlul kitab. Nah, ahlul kitab ini punya peran. Mereka memang minoritas waktu itu. Yang mayoritas adalah yang berlepas diri hidupnya dari tuntunan kitab suci. Sehingga sebagian masyarakat, sebagian kecil sisa-sisa dari masyarakat jahiliyah ini yang disebut dengan ahlul kitab itu tadi, itu disebut juga dengan orang-orang yang hanif.
Mereka ini diantaranya adalah nantinya saudara sepupu dari istri Nabi, yaitu Sayyidah Khadijah. Namanya itu adalah Naufal. Ya. Ini adalah seorang ahli kitab. Bahkan ketika wahyu Iqra ini turun, Nabi mengalami kejadian-kejadian aneh baik secara psikis ataupun secara fisik. Itulah Khadijah konsultasinya dengan saudaranya ini, Waraqah bin Naufal. Nah, dia kemudian ketika Khadijah menceritakan yang dialami oleh suaminya, yaitu Nabi Muhammad, pada peristiwa pewahyuan pertama, Waraqah ini justru yang mengikrarkan, mendeklar bahwa oh itu An-Namus Al-Jalil atau An-Namus Al-Akbar. Itu malaikat itu. Berarti suamimu itu adalah Rasul. Justru ahlul kitab yang pertama kali mendeklar bahwa Nabi Muhammad itu didatangi oleh malaikat Jibril, yang artinya Nabi Muhammad itu adalah utusan Tuhan. Nah, ini ada korelasi ke sana. Ada korelasi tentang Umi itu siapa. Memang dua makna itu para ulama menjaganya supaya dua makna itu tetap sama-sama eksis. Khusus untuk Nabi Muhammad, makna Umi itu adalah makna yang literal, bahwa Nabi Muhammad memang nggak bisa baca, memang nggak bisa nulis. Kalau kita amati secara sosiologis, Nabi Muhammad memang waktu itu, karena di samping beliau ini dari keluarga miskin, tidak ada yang merawat secara lebih ya. Nabi Muhammad itu hanya dirawat untuk bertahan hidup ya, dirawat untuk bertahan hidup ketika kecil, sehingga beliau ini waktu kecil ketika sudah mulai agak remaja langsung bekerja, menjadi penjaga pengembala kambing, pengembala domba berbayar. Itu kan begitu ceritanya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada Iqra itu tadi. Kalau kita membaca Al-Quran, memang Al-Quran itu tidak menyajikan scene atau setting sejarah di baliknya. Sebab supaya tidak tercampur antara kisah non-Qur'annya dengan ayat Qur'annya. Sehingga ini dibuat terpisah misalnya dalam sebuah hadis. Sehingga kebanyakan ilmu tafsir atau tafsir Al-Qur'an itu kalau di masa-masa awal yang bisa menyajikan sejarah di balik turunnya ayat itu biasanya adalah tafsir-tafsir yang memuat riwayat-riwayat, baik hadis ataupun asar sahabat. Sehingga disitulah kemudian cerita di balik turunnya Al-Quran itu lalu kita kenal dengan istilah asbabun nuzul, cerita di balik turunnya Al-Quran. Nah, tentang Iqra itu ceritanya ada bahwa Nabi itu memang karena memang bukan seorang qori, beliau jujur ngomong. Ketika malaikat Jibril datang, Iqra, Nabi itu menjawabnya, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra, ma'ana biqari, sampai 3 kali Nabi itu, ma'ana biqari. Akhirnya Nabi Muhammad dalam riwayat itu ketika beliau pulang kan bercerita kepada Khadijah bahwa beliau ini dipeluk ketika 3 kali bilang nggak bisa, dipeluk oleh malaikat Jibril. Pelukan inilah yang entah apa menyalurkan energi atau apa, lalu Nabi itu bisa mengikuti apa yang dituntunkan oleh malaikat Jibril, yaitu surah Al-Alaq ini 1-5. Nah, sekarang kita akan mencoba memahami dari sisi makna Iqra itu sendiri, dari sisi makna yang bukan teksnya, bukan secara literal, bukan secara tekstual. Misalnya kita memahami dengan kenapa yang turun pertama kali adalah Iqra dan apa tujuannya, lalu apa efeknya.
Ternyata kalau kita pahami bahwa orang-orang berperilaku jahiliyah itu sebab seperti yang saya sampaikan tadi, masyarakat Arab itu terpecah menjadi dua. Satu yang masih megang kitab yang kitab yang ditinggalin oleh para nabi sebelumnya, mereka disebut dengan ahlul kitab. Lalu kelompok kedua masyarakatnya yang meninggalkan kitabnya itu, sehingga mereka menjadi jahiliyah sekaligus menjadi apa? Ini saya boleh share screen ya? Monggo Ustaz, monggo silahkan. Tapi ini masih dalam bentuk teks Arabnya. Nggak apa-apa, biar ada yang terlihat di situ ya. Nanti saya jelaskan. Gitu. Nah, ketika orang-orang masyarakat itu kenapa menjadi berperilaku jahiliyah? Ternyata karena mereka ini tidak mau membaca. Mereka tidak, dalam khususnya tidak mau kembali kepada kitab sucinya. Mereka adalah orang-orang yang anti literasi. Orang yang anti literasi itu biasanya karakternya keras. Maunya sendiri, tertutup, mindsetnya itu tertutup, lalu cenderung tidak bisa berdialektika, tidak bisa berdiskusi. Ya, wajar lah, sebab mereka tidak punya modal diskusi, gitu kan? Karena orang bisa berdiskusi itu hanyalah orang-orang yang punya tabungan literasi yang banyak, baru mereka punya bahan diskusi. Nah, orang-orang jahiliyah itu problemnya adalah problem yang sangat krusial, yaitu anti membaca. Sehingga ayat pertama dalam wahyu pertama itu sebetulnya adalah berisyarah, memberikan isyarat kepada siapapun bahwa solusi dari kehidupan yang carut-marut, yang tidak beratur, itu adalah dengan cara sama-sama mau belajar. Baik Iqra itu dimaknai membaca teks ataupun membaca tanda-tanda kehidupan. Sebab kalau misalnya kita merujuk kepada bahasa Al-Quran, ayat Allah itu kan ada dua. Ada ayat-ayat yang di Al-Quran itu, ya, ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat semesta. Ayat-ayat semesta ini kan ayat-ayat yang tak tertulis. Kalau orang Jawa, para sesepuh kita itu kan, mereka dulu sebelum Islam dan kitab sucinya itu diperkenalkan oleh para pendakwah ke tanah Jawa ini, orang Jawa itu sudah pintar membaca ayat-ayat kauniyah. Sehingga mereka bisa nengeri, bisa ada istilah apa istilahnya, tahu sebelum diberitahu, seperti itu gitu kan. Itu karena orang-orang sepuh zaman dulu itu punya kepekaan terhadap alam semesta. Punya cara untuk membaca tanda-tanda atau ayat-ayat semesta. Maka orang-orang yang selalu bergerak untuk mau melakukan pembacaan sinau, baik itu kepada teks ataupun kepada konteks, kepada alam, kepada semesta, kepada lingkungan, itu biasanya akan lebih bijaksana, akan lebih teratur dan memiliki teraturan hidup. Maka siapapun, bukan hanya zaman dulu pra-Islam, hari ini pun kalau ada sebuah masyarakat, komunitas yang miskin literasi, itu dampaknya sangat luar biasa. Mereka akan mengalami kemunduran dalam banyak hal. Karena mereka tidak lagi bisa diajak tukar pikiran, berdiskusi. Ya, cenderung emosi gitu kan. Orang-orang miskin literasi itu cenderung emosi, tidak bisa berdiskusi. Nah, Iqra itu coba turunnya itu malaikat. Nabi itu menerima wahyu itu tidak hanya dalam satu bentuk.
kadang didatangi malaikat Jibril, kadang beliau ini kalau lagi bainal yaqadhah wan naum, antara tidur dan terjaga, tiba-tiba walaupun musim dingin beliau keringetan, walaupun musim panas beliau kedinginan. Kadang wahyu itu dalam bentuk ada seperti suara lonceng, macam-macam. Artinya sebetulnya Nabi Muhammad itu bisa saja menerima wahyu itu tanpa malaikat Jibril yang datang. Tapi di bagian wahyu pertama dan Iqra itu kok malaikat Jibril yang datang. Itu kok Nabi Muhammad itu kok dipaksa untuk membaca. Maknanya apa ini? Sebagian ulama tafsir, salah satunya adalah Al-Imam Al-Qushairi, ya, dan beberapa penafsir lainnya dari kalangan ulama-ulama yang memberikan penafsiran secara isyari, itu mengatakan begini. Orang-orang untuk membaca Al-Quran itu memang membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat hari ini, Pak, orang punya Quran di rumahnya, di handphonenya, tapi untuk membacanya itu tidak sembarang orang. Itu baru membaca, belum menyerap, belum menggali maknanya, baru membaca saja. Istilahnya butuh malaikat, butuh kekuatan yang maha dahsyat orang tuh mau baca Quran. Kenapa bisa begitu? Itu sudah diisyaratkan di dalam wahyu pertama ini. Sehingga hampir setiap generasi, mulai dari zaman dulu, zaman Nabi Muhammad, sahabat, dan seterusnya, ada saja dan bahkan banyak orang-orang yang tidak tergerak, tidak mampu untuk bisa membaca Al-Quran khususnya. Dan juga makna secara umumnya, ternyata memang kalau kita lihat generasi hari ini, ini generasi hari ini bukan generasi literasi. Sulit sekali kita menemukan para pelajar hari ini, kalaupun ada mungkin prosentasenya sangat kecil, mereka yang mau melakukan gerakan literasi, yang mau membaca. Itu kita memaknai Iqra-nya dari sisi dari sisi tanda-tanda yang ada di dalam. Sekarang kita akan coba telusuri cerita lain yang berkenaan dengan Iqra ini. Kita tahu bahwa salah satu orang yang paling membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Abu Jahal. Nah, ini di cerita ini diceritakan bahwa Abu Jahal itu suatu hari dia ini mencari Nabi Muhammad itu untuk kemudian biasa Abu Jahal itu, Pak, kalau ketemu Nabi Muhammad, kalau dia berada di belakang Nabi Muhammad, dia lempar Nabi Muhammad itu dari belakang. Kalau dia berada di depan Nabi Muhammad, dia lempar Nabi Muhammad itu dan dia berusaha meludahi Nabi Muhammad itu dari depan. Itu Abu Jahal. Ya. Nah, dia ini suatu hari nanya kepada masyarakat Arab waktu itu, pada orang-orang Arab waktu itu, hal yu'afiru Muhammad wajahahu bain abharikum. Ya, ditanya, apa kalian ngelihat Muhammad nih? Mana dia? Mana wajahnya? Kalau bahasa kasarnya waktu itu, mana batang hidungnya? Yuridu hal yusalli wa yasjudu amamakum. Qalu na'am faqala wallata wal uzza. La in ra'aitahu yusalli kadzalika la aqta'anna ala raqabatihi. Dia bilang, kalau kalian ngelihat Muhammad itu sholat, sungguh demi Tuhanku Lata dan Uzza. Jadi Tuhannya orang-orang musyrik waktu itu ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Ya. Dia bersumpah dengan Tuhannya akan
menjungkirkan Nabi Muhammad, akan melempari Nabi Muhammad itu dengan tanah. Faja'a yauman fawajada Rasulullah yusalli fa'aqbala yuridu ayyata'a ala raqabatihi fama faja'ahum minhu illa wa yanqusu ala aqibaihi wa yattaqi biyadihi faqila lahu malak faqala inni baini wa bainaka khandaq. Tiba-tiba Pak, dia mergoki Nabi Muhammad lagi sholat, dia sudah hampir melempari Nabi Muhammad, tapi tiba-tiba dia ini kaget, berhenti sampai selesai Nabi Muhammad sholat. Loh, kenapa kamu malah bengong, malah gemeter, malah tidak jadi melakukan apa yang engkau hendak lakukan, melempari Nabi Muhammad itu? Apa dia bilang? Tiba-tiba aku melihat antara aku dengan engkau itu ada jurang, yang di jurang itu hidup api yang menyala-nyala. Itu yang dialami oleh Abu Jahal. Ya, ketika Nabi Muhammad itu sedang sholat, kemudian didatangi oleh Abu Jahal tadi itu ya. Lalu itu cerita tentang bagaimana Abu Jahal itu sedemikian bencinya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu adalah manusia yang nantinya pada akhirnya itu memberikan pencerahan kepada masyarakat Arab waktu itu. Ya, tentu kemudian pencerahan itu sampai juga kepada kita hari ini. Sepanjang gitu kan, Al-Quran itu dibacanya tidak sekedar dibaca, tetapi ada tujuan. Tujuan yang paling pokok dari Al-Quran itu Pak, bukan dibaca. Kulon jenengan kalau baca Al-Baqarah, ayat-ayat di awal itu kita akan menemukan di situ ada kalimat hudan. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, Al-Quran itu memiliki tujuan itu, bahwa Iqra itu, membaca Quran itu untuk mencari hudan. Bagaimana hudan itu bisa kita dapatkan? Hudan itu baru bisa kita dapatkan kalau kita paling tidak ya tadabbarunal Quran. Quran itu kita tadabburi. Kita selami maknanya. Bagaimana sih orang menyelami makna Al-Quran? Aduh, sekarang ini nggak ada alasan untuk tidak bisa menyelami makna Quran. Sebab kita bisa paling tidak membaca literasi tafsir yang sudah berbahasa Indonesia. Ada tafsir Jalalain, terjemahnya. Kalau nggak mau beli bisa download, ya. Ada tafsir Ibnu Katsir dan terjemahnya. Kalau tidak berkenan membeli bisa download. Ada semua. Ya, kalau misalnya tidak ada waktu untuk mulazamah atau ketemu dengan ahli tafsir. Syukur-syukur bisa ketemu dengan yang memang bisa kita berguru kepadanya supaya pemahaman kita bisa terkonfirmasi kebenarannya. Nah, kalau kita lanjutkan kepada ayat berikutnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Satu paket ini kalau kita betul-betul renungkan, ini membuat kita betul-betul, ya Allah, kita tersadar, kita tercerahkan. Satu paket ini saja. Wahyu pertama itu mestinya bukan hanya mencerahkan Nabi Muhammad, para sahabat waktu itu, tapi juga kita hari ini. Wahyu pertama itu adalah bentakan yang luar biasa untuk membuat orang itu berubah hidupnya. Bagaimana tidak? Kalau kita ini melakukan itu, kita memaknainya dalam makna-makna kehidupan kita, bahwa kita harus apa-apa itu harus kita baca. Diwacoseto. Maksudnya itu kan kalau kita hendak melakukan apa, ada berita, ada informasi tentang apapun yang kita terima, kita tidak gegabah, tapi kita baca dulu. Kita baca itu artinya kita baca kemungkinan-kemungkinannya.
Kalau setiap berita, setiap peristiwa langsung reaktif kita, responsibilitas kita itu tidak diatur sedemikian rupa, bisa jadi kita akan kacau. Akan berbeda ketika Iqra ini kita maknai sebagai sebuah penjeda, sebuah ruang untuk kita melihat situasi. Maka kita pasti tidak akan mudah untuk salah ambil langkah. Sebab kita sudah baca kemungkinan-kemungkinan. Iqra kalau secara linguistik dia ini adalah fiil amar, kata perintah. Kata perintah itu kata kerja yang memuat unsur waktu di dalamnya. Unsur waktunya adalah unsur waktu yang akan datang. Sehingga Iqra ini menurut para ulama tafsir bermakna terus-menerus. Kalau kita kemarin membaca, kita bayangkan ada seorang mufassir itu yang mengatakan begini, kalau kita kepengen menghidupkan makna Al-Quran itu, bayangkan seolah-olah kalau kita baca Quran itu kita sedang baru saja menerima Al-Quran itu dari Nabi atau dari malaikat Jibril, supaya kita bisa berinteraksi langsung dengannya. Nah, saya kembali lagi, Iqra itu secara linguistik, secara bahasa itu artinya kita terus-menerus disuruh untuk membaca. Sepanjang kita ini masih hidup, berarti Iqra itu sepanjang kita hidup itu dia berlaku untuk kita lakukan. Iqra. Karena ketika kita diperintahkan untuk membaca, lalu kita membaca, maka itu kita tidak selesai, tapi kita seolah baca lagi, dan baca lagi. Ya. Itu faedah ataupun fungsi dari makna dari fiil amar atau kata perintah. Ya. Nah, kalau misalnya ketika kita misalnya membaca apapun, termasuk membaca Al-Quran, lalu kita melibatkan Tuhan di dalamnya, Bismi Rabbik, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita membacanya itu dengan hati yang penuh dengan pertimbangan, yang bijaksana. Sebab kita melibatkan zat yang tidak bisa kita ajak untuk hal-hal yang buruk. Bismi Rabbik, ketika kita Iqra Bismi Rabbik, nggak mungkin orang itu baca Bismillah untuk melakukan kemaksiatan. Ketika orang itu membaca Bismillah dan memaknai dengan benar, yang terjadi adalah dia lalu cooling down. Dia lalu menemukan banyak hal baik, bahkan bisa mereset, merubah yang tadinya itu tidak baik menjadi baik. Contohnya begini, kita sama Nabi itu kalau misalnya sedang dalam keadaan marah, suruh baca ta'awud oleh Nabi. Suruh baca auzubillahiminasyaitonirrajim, mungkin bisa seterusnya. Ya. Jadi kalau kita misalnya membaca Al-Quran, membaca keadaan, lalu kita melibatkan Tuhan dalam setiap peristiwa yang sedang kita amati, yang sedang kita pelajari, yang sedang kita baca, maka bacaan kita itu akan clean, akan bersih bacaannya, karena kita sudah melibatkan Tuhan. Selain itu, Nabi kan di dalam sebuah hadis itu mengatakan, menasihati kita gini, setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan membaca Bismillah atau tidak melibatkan Tuhan di awalnya, maka keberkahan itu akan berkurang. Sehingga Nabi mengajarkan ke kita mau ngapa-ngapain, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita disuruh untuk melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca keadaan misalnya, lalu kita menemukan sesuatu, lalu kita melibatkan Allah di situ,
ini akan berbeda. Cara menanggapi, cara merespon, cara mensikapi apapun di dalam kenyataan hidup kita, kalau kita adalah orang yang rajin, yang betul-betul dia selalu hubungkan dirinya, hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka responnya itu akan lebih baik ya, dengan mereka yang tidak melibatkan Tuhan. Apalagi ketika melibatkan Tuhannya itu, dia membangun kesadaran bahwa ismu rabbik, nama Tuhan, libatkan Tuhan yang bagaimana? Alladzi khalaq, zat yang maha menciptakan. Yang menciptakan apa? Menciptakan apa saja, termasuk khalaqal insana min alaq. Nih, ini harus dibangun. Ayat kedua ini harus menjadi pemantik kesadaran bagi kita bahwa, hei, kamu ini kan manusia, diciptakan oleh Alladzi khalaq tadi, oleh Allah. Diciptakan dari apa? Min alaq. Min alaq. Nah, ini yang menarik di sini. Al-alaqah itu disebut dengan ad-dudah as-saghirah di sini. Ya, ad-dudah as-saghirah. Kalau dalam dunia kesehatan, kedokteran di sini disebutkan al-mani, sperma. Alaqah itu sperma. Ya. Disebut di sini ulat kecil, kecebong itu mungkin orang Arab menggolongkannya kayak ulat. Karena sperma itu kan bentuknya seperti kecebong gitu. Ini kesadarannya multi kesadaran, Mbak. Di ayat kedua ini saja kita sudah disajikan untuk memiliki, untuk melahirkan multi kesadaran. Kesadaran positifnya adalah Allah itu sedemikian maha kuasanya, dari bentuk kecebong itu loh bisa tumbuh ganteng gagah kayak kula jenengan, cantik-cantik kayak ibu-ibu itu. Itu kalau bukan karena zat yang maha kuasa mana jadi. Makanya kula kadang-kadang biyongin, lha awak dhewe niku nek mboten ditakdir dados menungso kali Gusti Allah, lah paling nggih dados kecebong awak dhewe. Itu kesadaran positifnya bahwa ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci benar Allah ini. Kalau bukan karena Allah itu welas dan kula jenengan, tidak menakdirkan kita menjadi manusia yang kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, jadi kecebong. Sperma itu kalau nggak masuk dalam farji perempuan kepada istri di dalam rahimnya, itu kan menjijikkan. Kalau kececer-cecer di kasur itu menjijikkan itu. Mesti langsung dicuci, diubah Pak Dewi ini. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita jadi manusia, awak Dewi iso gaya barang nih. Tapi kesadaran negatifnya tadi, negatif dalam artian itu bahwa awak Dewi ini posisi yang arti sombong kini. Wong awak Dewi min alaq. Khalaqal insana min alaq. Jadi kalau ayat kedua ini kita pegangi, mestinya awak dhewe niki arep sombong, arep mekidik niku nggih mboten mentol. Nah, awak dhewe niku saka ad-dudah as-saghira, ulat kecil dari kecebong tadi, dari sperma awak dhewe. Jadi ini arep sombong-sombong awak dhewe niki maca arep ayat kedua niki dimunculkan dalam ingatan kita. Lah iya awak dhewe arep sombong piye wong awak dhewe ini min alaq. Apa to alaq niku? Alaq niku adalah mani, sperma. Sperma itu pun sperma itu tidak boleh sombong-sombong itu. Sperma itu kalau nggak ada yang membuahi ya tetap jadi sperma. Begitu. Mau sombong dari mana? Manusia itu laki-laki itu saya sering sampaikan gitu. Laki-laki itu tidak boleh sombong sama perempuan itu. Karena laki-laki itu kalau nggak ada perempuan nggak jadi. Ya kan?
Perempuan itu kan karena mereka mau gitu kan, mereka ini mau, kemudian mereka apa namanya, ya karena mereka punya zat yang kemudian menyempurnakan sperma, sel telur perempuan itu yang bisa menyempurnakan sperma sampai kemudian berproses step by step itu, maka jasanya luar biasa. Kebenar sebetulnya Nabi Adam itu nuruti Hawa itu bukan hanya tentang bahwa laki-laki itu dari dulu, dari zaman surga, dari zaman manusia pertama wis kalah karo bojo, ya. Itu bukan hanya tentang kalah karo bojo, tapi memang wis wajar sebab manusia itu tidak bisa hidup tanpa perempuan. Gitu ya. Ini ibu-ibu dapat angin seger ini. Baik, selanjutnya adalah Iqra wa rabbukal akram. Ya. Iqra ya Muhammad wa rabbukal azimul karim alladzi la yusawihi wa la yudanihi karimun. Wa qad dalla ala kalamik kamali karamihi annahu 'allamal ibada ma lam ya'lam. Begini maknanya. Kita ini ketika melibatkan Tuhan, menyebut Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, awak dewi ini Pak, wong mukmin, orang beriman ini, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, jangan takut-takut ngomong bismillah di depan siapapun, menyebut nama Allah dalam di konteks apapun, dalam ruang manapun bersama siapapun. Sebab apa? Rabbukal akram. Tuhan yang kita sebut, Tuhan yang kita sembah ini adalah Al-Akram. Apa itu Al-Akram? Al-Akram yang dimaksud di sini adalah Muhammad. Tuhan yang kau sebut itu, kemuliaannya, lumon, kesempurnaannya, tidak ada tandingannya. Nggak ada tandingan. Jadi kita punya Tuhan, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Itu la yusawihi, nggak ada yang sama. Tidak mungkin ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita, kata Allah Subhanahu wa taala, kita diteguhkan, Iqra wa rabbukal akram. Wahai orang Islam, wahai orang beriman, baca, sebut Tuhanmu. Tuhanmu itu adalah Tuhan yang paling mulia. Enggak ada apapun yang bisa sama, apalagi mengungguli Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dari apa? Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana lam ya'lam. Sebab manusia itu bisa tahu apa-apa itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jalan pengetahuan buat mereka. Kayak di Al-Qur'an gini. Dulu pernah ada orang zaman Nabi itu kayak ngejek ngapain sih di Al-Qur'an itu, ini ada di dalam surah Al-Baqarah. Ngapain sih Al-Qur'an itu ngapain sih Allah itu menciptakan lalat seperti itu, menciptakan nyamuk, nggak ada kerjaan aja menciptakan kayak gitu ya. Akhirnya Allah turunkan itu ayat bahwa jangankan kayak nyamuk, lebih kecil dari nyamuk itu bisa Allah ciptakan. Ya, baru kan kemarin waktu COVID itu ternyata virus itu lebih kecil dari nyamuk ya. Lebih kecil dari nyamuk itu Allah bisa ciptakan itu. Lalu apa? Manfaatnya apa? Ternyata banyak pengetahuan yang muncul dari makhluk-makhluk Allah yang seolah-olah itu tidak ada manfaatnya. Ternyata ada manfaatnya loh. Lalu memunculkan pengetahuan-pengetahuan. Memunculkan produk-produk pengetahuan. Ya, bahkan dari nyamuk orang bisa kaya. Jual produk-produk apa, mulai dari yang organik ya kan, bunga lavender dan lain sebagainya. Ditompo karo ilmuwan jadi apa? Jadi riset, jadi produk, ditompo karo pedagang, wah itu jadi duit gitu kan. Ternyata Masya Allah nggak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan, sehingga di dalam Al-Quran itu muncullah ungkapan ma khalaqta hadza batila.
Ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan ini. Memang tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Bahkan kadang-kadang ngomongan nggih. Omongan itu goseng pedes kadang-kadang itu nggih wonten ilmu ini. Akhirnya kan itu menjadi riset ya. Oh, secara antropologis bagaimana, secara sosiologis bagaimana, secara psikologis bagaimana. Jadi ilmu itu ya, banyak orang yang kemudian apa namanya? Kadang-kadang saya berpikir begini, iya. Ini kula Pak, monggo. Mungkin ada kesamaan di panjenengan. Setiap peristiwa yang kita alami itu kadang-kadang bukan untuk kita. Bukan untuk kita. Peristiwa sepahit apapun kadang-kadang bukan untuk kita. Atau paling tidak saya menyebutnya bukan untuk kita saja. Karena begitu kita mampu melewatinya, besok, bulan depan, tahun depan, ada kawan yang merapat, dia curhat, kita senyum-senyum Pak. Sebab kita sudah pernah melampauinya. Lalu kita sharing kepada dia, dan dia ternyata, ya Allah, ternyata iya ya gitu-gitu, menemukan jawaban itu dari kita. Tentu setelah kita berpahit-pahit sebelumnya gitu kan. Nah, jadi itu bagian dari Iqra itu adalah bagaimana kita menghidupkan sensitivitas kita. Iqra itu kita bisa memaknai hari ini sebagai kita menjeda diri untuk mengasah sensitivitas kita terhadap alam semesta, terhadap peristiwa-peristiwa hidup, supaya kita bisa menjeda diri lalu bersikap dengan mengambil sikap yang tepat. Karena kalau kita gerusa-gerusu itu, yang muncul adalah bukan apa namanya ya, bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang berkah, yang bermanfaat. Justru yang timbul adalah kericuhan-kericuhan, konflik-konflik. Kan begitu, orang yang kadang yang terlanjur biasa reaktif itu seringkali tidak produktif. Justru mereka adalah orang-orang yang kemudian kontraproduktif. Makanya Nabi itu kan menasehati orang yang lagi marah itu dengan berbagai macam cara. Kalau sedang berdiri duduk, kalau sedang duduk masih marah coba melumah gitu, tiduran ya. Kalau misalnya masih saja ada emosi coba wudhu. Nek mungkin kalau dengan bapak-bapak lagi kesel ya ngopi, rewel tinggal ngopi, supaya apa? Menjeda, supaya kita punya kesempatan untuk bisa membaca dari berbagai sudut pandang atas peristiwa yang menghampiri kita. Baik, ini kita sampai jam berapa pemateriannya? Nanti kita bisa sharing-sharing. Enggak Pak Menengku. Matur nuwun Ustadz Ajal Mulu. Langsung sharing sekarang ya Ustadz. Saya lebih senang kita ngobrol aja daripada satu arah ya. Monggo teman-teman yang mau langsung bertanya kepada Ustadz atau mau melalui chat. Monggo Jeng Wisnu, langsung saja. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berdialog dengan Ustaz, insya Allah sharing-sharing mawon nggih Ustaz nggih. Nggih, monggo. Anu aja melihat dari apa gejala yang ada saat ini ya, kalau misalnya berkaitan dengan literasi Ustaz. Memang kalau secara ada handphone saat ini nih, dengan kita mudah membagi kisah atau membagi informasi, itu memang reaksi orang itu banyak yang apa ya, kalau saya melihatnya itu beda dengan beliau kalau mereaksi berita-berita dunia. Ini kita perbandingan antara berita akhirat dengan berita dunia gitu ya, intinya seperti itu. Kalau untuk yang berberita akhirat tuh banyak dari kalangan kita yang kurang peduli. Saya nggak tahu faktor apa ini Ustadz. Mungkin Ustadz bisa memberikan pencerahan kira-kira
apa yang bisa membuat kita itu untuk peka akan berita-berita akhirat gitu ya, wahyu lah istilahnya gitu Ustadz ya. Kemudian ikhtiar apa yang bisa kita lakukan untuk membuka hati beliau-beliau ini selain dengan doa. Ya, mungkin ikhtiar dengan mungkin kalau kita kan istilahnya sharing info ya, tapi di samping itu mungkin dengan doa. Selain itu apa sih yang mungkin bisa membuka orang itu untuk lebih membuka diri dengan informasi wahyu atau akhirat ini, Ustadz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustadz, tentang keindahan Al-Quran. Keindahan Al-Quran, karena memang kita kan belajar itu tidak pernah berhenti ya Ustadz ya. Kalau dulu mungkin kita tidak tahu arti makna perkata, yang masih taraf membaca ayat Al-Quran secara bahasa Arab, saya benar-benar merasakan bahwa ketika kita membaca itu lidah kita tuh sangat dituntun untuk ketepatan, bukan ketepatan ya, indahnya bahasa Al-Quran itu ketika fathah, kasroh, dan tumahnya itu tuh pas sekali. Kemudian kalau dengan makhorijul hurufnya itu kan untuk huruf-huruf yang keluar dari mulut itu tuh pas sekali, menurut saya tuh sangat enak. Begitu kita salah, kita terasa gitu Ustaz ya. Tapi begitu kita sudah belajar tahapnya kemudian memahami ayat per-kata, kepekaan kita bisa jadi berkurang, tapi kita bertambah memahami bahwa ternyata bahasa Al-Quran itu polanya banyak sekali. Dalam artian memang diajarkan tuntunan untuk hidup itu polanya banyak sekali dalam Al-Quran. Nah, ini memang tahap-tahap yang perlu terus kita kaji kali, mungkin seumur hidup kita, insya Allah ya, mudah-mudahan diistiqomahkan. Nah, baru tadi pagi siang ini saya dapat share dari seorang guru yang beliau adalah untuk memahami tafsir, bukan tafsir ya istilahnya, memahami Al-Quran dengan metode, boleh saya sebutkan metodenya, ada metode Al-Qasas. Beliau Ustadz ini meng-share berita seorang profesor dari Amerika, ahli matematika, dia menerima hidayah dengan keindahan Al-Quran. Jadi kalau sesuatu yang mungkin kita sendiri tidak bisa merasakan, Ustadz. Misalnya dalam surat Al-Fatihah itu kan ada urut-urutannya. Jadi dia benar-benar merasakan apa yang dia baca itu sesuatu keajaiban, sesuatu yang cerdas. Kemudian apa yang dia muncul pertanyaan berikutnya terjawab di dalam Al-Quran itu. Dan beliau pun mengkaji, si profesor Amerika ini membaca, menyelesaikan karena penasaran, membaca dari awal surat sampai akhir surat itu dia bisa memilah dari awal ini isinya apa, ke tengah apa, ke akhir apa gitu. Jadi membuat kita terus terang cemburu. Orang yang baru mengenal Tuhan, mengenal Islam saja bisa menangkap seperti itu. Nah, ini mungkin Ustadz yang ahli dalam bidang tafsir, mungkin Ustadz bisa memberi pandangan ke kita, pengalaman Ustadz sendiri seperti apa Ustadz? Syukran Ustadz. Ya, Tuhan. Monggo Ustadz. Baik, langsung mohon ya. Untuk pertanyaan pertama, kita berbicara tentang hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berbicara tentang hidayah, para ulama itu memberikan peringkat klasifikasi. Hidayah pertama itu adalah hidayah dari tidak beriman menjadi beriman. Lalu hidayah berikutnya dari mengerti mana yang baik, yang tidak baik, lalu mengerti yang baik. Dan seterusnya. Sehingga hidayah itu yang paling tinggi adalah dari tidak beriman menjadi beriman. Bahkan dari tidak mau baca Quran, tidak mau belajar Quran, mau belajar Al-Quran, itu bagian dari hidayah. Nah, seringkali hidayah itu ada alarmnya buat kita, tapi sering diabaikan. Ya kayak ngidupin alarm handphone, itu seringkali di snooze gitu ya, atau kadang-kadang dimatikan, menjadi tidak berfungsi. Alarm Allah dalam bentuk hidayah itu adalah
ketika kita menemukan tanda-tanda, baik itu di hati, pikiran, atau bahkan di mata kita melihat sesuatu yang seolah-olah, ayo baca Quran, ayo begini, tapi diabaikan. Lama-lama sensitivitas kita itu akan hilang. Makanya di dalam Islam itu tidak ada hal-hal yang kecil, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Enggak ada amal baik itu yang dianggap kecil, amal buruk yang dianggap kecil. Dosa kecil itu tidak ada dalam Islam. Dalam artian apa? Sama-sama tidak boleh dilakukan. Sebab dari mengecilkan perbuatan dosa, orang itu lalu akan terbiasa melakukannya. Sedemikian juga, kenapa tidak boleh mengecilkan amalan yang baik? Sebab amalan baik itu kalau terus dilakukan sekecil apapun, dia akan mengajak, melahirkan semangat untuk melakukan amalan-amalan baik yang lainnya. Nah, alarm itu nggak boleh kita skip, nggak boleh kita lewatkan. Jadi kalau pertanyaannya kenapa kok beda responnya, awalnya sama. Yang membuat berbeda itu adalah ketika merespon hal-hal baik itu berbeda. Yang satu itu dia mengiyakan, yang satu itu melewatkan. Maka lama-lama dari sekali, 2 kali, 3 kali melewatkan, lalu dia akan tidak melihat sama sekali. Tidak bisa membedakan mana yang isyarat Tuhan dengan yang tidak. Sebab sudah biasa dilewatkan. Sehingga tidak lagi mau referensi Quran itu. Orang hari ini ngapunten. Kulon jenengan bolehlah. Kita doyan quote, doyan kata-kata motivasi, boleh. Tapi jangan lupa motivasi bagi orang beriman yang paling tidak berkepentingan itu adalah Al-Quran, hadis Nabi. Sebab kalau motivasi itu masih datang dari yang namanya manusia, kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang itu untuk membranding diri, ada saja. Kita tidak boleh curiga dengan si fulan dan si fulan, tetapi bahwa potensi itu selalu ada pada setiap siapapun. Maka memang betul, saya sangat sepakat. Kita dalam hal tertentu, sudahlah, bacalah Quran itu, bacalah hadis itu. Sebab apa? Pemilik keduanya itu, kedua pemilik dari Quran dan hadis itu, tidak punya kepentingan untuk pansos. Tidak punya kepentingan untuk meninggikan diri. Sudah selesai. Saya seringkali begini, berpikir ini. Kenapa saya itu paling senang Pak baca kitab-kitab ulama-ulama klasik. Sebab saya pikir gini, mereka ini kan sudah meninggal ya. Mereka sudah tidak lagi punya kepentingan untuk pansos hari ini. Sehingga kadang kita berguru kepada orang mati jauh lebih baik daripada berguru kepada orang hidup. Kadang-kadang begitu. Karena kadang-kadang orang hidup itu kalau kita berguru, mohon maaf, kadang banyak orang itu yang senang kalau followernya banyak, jamaahnya banyak, bangga. Oh, jamaahnya ternyata hanya untuk ditumpuk kayak batu bata buat meninggikan dia. Kadang ada yang begitu. La haula wala quwwata illa billah. Makanya kadang saya berpikir, kok lebih aman baca karya-karya para ulama salaf ya. Mereka ini sudah tidak lagi memperalat kita. Mereka tidak punya kepentingan ekonomi, tidak punya kepentingan popularitas gitu kan. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, betul, kadang-kadang orientalis itu lebih peduli kepada Al-Quran daripada orang Islam itu sendiri. Banyak ilmuwan-ilmuwan barat itu yang justru mereka ini memunculkan banyak mutiara-mutiara pengetahuan dari Al-Quran. Ada yang kemudian akhirnya beriman, ada yang tetap tidak beriman. Tetapi poinnya sama, bahwa mereka yang datang dari luar sering lebih menemukan cahaya daripada mereka yang datang dari dalam. Al-Quran itu menjadi cahaya bagi siapapun. Kan hudan linnas. Quran itu nur bagi semesta, bagi siapapun.
Hanya saja kadang-kadang orang yang selalu pegang senter, kadang dia tidak lagi melihat terangnya senter. Tapi coba mereka yang matanya kena senter, mereka akan silau. Mosok awak dewi kula jenengan niku harus jadi outsider dulu baru menemukan keistimewaan Al-Quran. Harus jadi orang lain dulu. Mestinya kan tidak. Lalu bagaimana? Nah, ini dia nih. Kalau dulu ada seorang ulama namanya Syekh Ibrahim bin Adham. Ini memberikan tips kepada kita supaya hati kita ini senantiasa menjadi hati yang baik. Ini lalu diterjemahkan oleh para kiai-kiai Jawa menjadi tombo hati. Iku limo perkarane. Itu sebenarnya bait aslinya itu ditulis dalam bahasa Arab, digubah oleh seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Yang isinya kemudian diartikan dalam 5 butir tombo hati itu. Salah satunya adalah moco Quran sakman. Nah, kita kadang-kadang interaksi dengan Quran itu, ya Allah, betul Bu. Kenapa sih ada orang kok jarang-jarang baca Quran? Mohon maaf, mungkin karena belum menikmati. Mungkin karena belum menikmati Al-Quran itu. Kira-kira seperti orang kalau bisa menikmati Al-Quran itu, dia akan menemukan kenikmatan tersendiri. Kira-kira seperti itu, Pak. Mohon maaf sebentar. Salam. Wih, Masya Allah. Apa enggak gitu masih boleh ya? Enggak apa-apa. Saya lagi ngaji ya. Baik, mungkin itu. Ya. Tidak bisa menjawab secara persis ya, tapi kira-kira begitulah. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Teman-teman ngadem hati yang lainnya, ada lagi yang disampaikan untuk Ustadz? Oke, Ustadz sambil menunggu teman-teman pertanyaan teman-teman, menyambung tadi yang disampaikan oleh Ustadz terkait dengan hidayah. Jadi semuanya yang ada yang kita lihat, kita hadapi ini, kalau kita bisa ikro tadi disampaikan oleh Ustadz, itu semuanya adalah hidayah, semuanya adalah petunjuk dari Allah. Nah, permasalahan kan tadi kita sering tidak, alarmnya itu tidak jalan. Oh, ini petunjuk, tidak bisa menangkap itu sehingga kita melalaikan itu. Nah, bagaimana mengasah supaya paham, oh, bahwa yang kita hadapi ini di setiap kejadian ataupun setiap masalah ataupun setiap yang kita temui itu adalah petunjuk. Itu bagaimana untuk mengasah itu, Ustadz, sehingga kita tidak mengabaikan alarm-alarm yang seharusnya kita tahu, oh ini petunjuk loh, tapi kita mengabaikan. Bagaimana kita, oh ini petunjuk, terus langsung bisa kita tangkap. Itu cara mengasahnya kira-kira seperti apa ya, Ustadz? Ya, itu memang yang tidak terlalu mudah ya. Tetapi sebetulnya memang betul bisa diasah. Yang pertama tentu memang gini Pak, cara membaca itu, ketepatan membaca itu kadangkala bukan hanya tentang dia bisa membaca saja atau tidak, tapi juga kadang ini punya orientasi apa, punya latar belakang apa, kemana arahnya. Teks, lirik lagu, bagi orang yang nggak ngeh kalau itu lirik lagu, dia hanya akan membacanya datar-datar saja. Tapi bagi seorang penyanyi itu bisa ada bunyinya, gitu kan? Jadi setiap orang mungkin bisa membaca, tapi membunyikan bisa beda-beda gitu ya, bisa beda-beda. Nah, ini perlu treatment, perlu latihan. Mungkin bisa juga disebut perlu bimbingan juga. Paling tidak perlu mentoring dulu. Paling tidak lebih ringan lagi, perlu untuk membicarakannya dengan kawan yang kira-kira punya kemampuan untuk bisa diajak bicara tentang itu. Setelah itu lalu dia bisa membiasakan untuk membaca. Tapi overall Pak, paling tidak itu orang yang punya
banyak pengalaman hidup. Orang yang bukan hanya pengalaman hidup tanpa teori, tapi juga memiliki simpanan-simpanan pengetahuan, itu bacaannya biasanya agak akurat gitu ya. Biasanya begitu. Ya. Kalau coro Jawa niku nak wonten jenenge niku ilmu titen. Ya. Ilmu titen itu sebetulnya ya itu orang yang bisa membaca. Biasanya nek ngene iki ngene. Itu bukan sekedar kemudian apa namanya nebak-nebak, tidak. Memang itu begitu dulunya gitu. Ya, dunia ini kan ada disebut dengan tempat sebab akibat gitu. Berlaku hukum sebab akibat. Ilmu titen itu kan bukan ilmu ngam sebetulnya. Cuma kadang-kadang orang menutup ilmu lain, mengunggulkan ilmunya sendiri. Sebagian orang tuh kan begitu. Seolah-olah kalau tidak ilmu itu yang bunyinya dengan bunyi tertentu, lalu itu dianggap bukan ilmu. Itu ilmu itu. Itu ilmu. Tiang Jawa niku, wah niku ilmune dhuwur-dhuwur ya niku. Ya. Hanya saja belakangan ini ilmu-ilmu Jawa niku kadang-kadang dianggap klenik dan lain sebagainya. Padahal kalau itu dilihat dengan kejernihan hati ini jane apa toh? Itu pasti orang akan menemukan iki ilmu wong biyen ki. Sehingga pengetahuan itu sebetulnya kan beragam. Kenapa kalau ilmu-ilmu dari, mohon maaf misalnya, dari barat itu dipuji-puji, tapi kalau ilmu dari timur, ilmu-ilmunya orang lokal itu kemudian didiskriminasi, yaitu orang yang tidak paham, tidak mendudukkannya sebagai objek literasi, objek bacaan. Kalau orang melihat apapun sebagai objek literasi, dia akan netral. Bahkan dia akan menemukan pengetahuan dan informasi baru. Ngaten niku, Pak. Nggih. Matur nuwun Ustaz, memotivasi untuk menambah literasi terus ini. Tausiahnya Ustadz ini. Biar tidak bebal dan biar bisa berdiskusi ini. Monggo yang lainnya. Mbak Anin biasanya bertanya atau Mbak Vivi? Minta waktu Om Winengku. Ya, ya. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak Ustadz. Begini, tadi Pak Ustadz sudah menyarankan bahwa kita harus Iqra, kemudian kita harus sering belajar Al-Quran dan sebagainya. Nah, itu mungkin untuk kasus orang yang punya perangkat untuk memahami Al-Quran, mulai dari bisa baca dengan fasih, kemudian meningkat ke paham arti per kata, dan punya kemampuan atau perangkat untuk memahami Al-Quran itu memang sangat bagus. Tapi kan saya tidak berasal dari golongan itu, Pak Ustadz. Gitu. Nah, jadi kalau langsung belajar Al-Quran dari bacanya saja, kemudian baca artinya saja, itu ada yang bilang bahwa itu masih tidak bisa seperti itu. Jadi jalan tengahnya saya memahami Al-Quran dengan cara sering ikut pengajian saja, sehingga misalnya topiknya tentang Iqra. Iqra itu Pak Ustadz sudah menerangkan dengan panjang lebar dan saya bisa paham tentang kandungan ayat itu, tanpa saya perlu membaca arti tekstual dari ayat itu. Karena kalau tekstual kan saya tidak bisa menangkap arti sebaik saat dapat ceramah dari Pak Ustadz barusan. Bagaimana saran Bapak untuk seterusnya? Apakah seperti itu benar atau ada saran yang lain? Matur nuwun Pak Ustadz. Ibu Vivi ya. Saya di handphone saya itu ada beberapa aplikasi Al-Quran. Salah satunya adalah terjemah Al-Quran Kemenak. Walaupun saya alhamdulillah bisa membaca yang
seperti tadi di layar itu, tapi saya masih sangat doyan karya-karya berbahasa Indonesia. Jadi baik kalau saran saya, yang kalau panjenengan tidak bisa mengakses yang berbahasa asing, bisa dengan mengakses yang berbahasa Indonesia. Saya sangat merekomendasikan paling tidak, sebab kalau yang dari Kemenak ini kan sudah ditashih atau sudah diverifikasi oleh sekumpulan ahli. Nah, barangkali itu penafsiran dan penerjemahannya sudah katakanlah sudah recommended untuk bisa kita jadikan acuan. Sebetulnya hari ini kita bisa melakukan literasi di mana saja. Tapi lagi-lagi tadi itu, mosok awak dhewe niki butuh ditekani malaikat Jibril baru buka aplikasi. Tapi kenyataannya memang begitu kok. Ya kan? Orang hari ini lebih senang scroll TikTok dan reel Instagram berjam-jam hanya untuk menikmati konten yang random. Tapi mereka agak tidak betah atau bahkan katakanlah sama sekali tidak betah gitu ya, men-scroll Al-Quran dan terjemahnya hanya untuk berdiam sebentar saja ba'da shalah atau dalam keadaan apa gitu, ini apa gimana ya, coba di Qur'annya ada apa sih, ada apa, lagi-lagi tadi kalau nggak biasa memang agak sulit, tapi kalau sudah biasa nanti yang akan selalu dibuka itu. Dan saran saya kalau boleh, jauhkan ketika kita baca Quran, baca terjemah, jauhkan betul dari niatan-niatan yang tidak karena Allah, supaya awet, supaya panjang umur hal baiknya. Sebab kegiatan baik itu kalau tidak karena Allah itu pendek biasanya. Ya. Nanti semangatnya kalau pas lagi mau diskusi dipuji orang aja, kan eman-eman. Padahal kita butuh tuh. Baca Quran itu kan bukan buat orang lain gitu kan, buat kita. Tidak, kita baca Quran, memahami Quran itu tidak untuk memuaskan orang lain. Itu untuk kebutuhan kita. Paling tidak. Bayang nggak? Kalau kita bisa mendalami, mentadaburi, mengangan-angan, jeruk ke surat-surat pendek, Al-Fatihah saja. Nanti kalau jenengan sudah mendalami betul makna dari surat Al-Fatihah, coba dampaknya ketika panjenengan sholat. Ini harus dibawa ke sholat, maknanya itu harus bawa. Ketika kita baca Fatihah dalam sholat itu, munculkan maknanya. Kenapa sih kok kita alhamdulillahirabbil alamin, apa maksudnya? Kenapa kita harus memulainya dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin? Oh, sakjane awak dhewe iki dikon ngelegake hati karo Gusti Allah. Lah ngopo kok dikon ngelegake hati? Lho awak dhewe ora njaluk apa-apa, dikai urip, dikai iso ambekan, dikai iso kedap-kedip mripate, kabeh gratis. Apa ora pantes nek muni alhamdulillahirabbil alamin? Lho makna-makna ini harus kita bawa internalisasi. Kula jenengan saged wahing mawon luar biasa nih. Bagaimana kita tidak pantas untuk muni alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika kita bunyi alhamdulillahirabbil alamin lalu teringat nikmat Allah yang sudah menempel ke kita gratis tanpa kita minta ini. Waduh, langsung senyum kita, Bu. Bangga kita, ya Allah, welasi tenan jenengan niki ya Allah. Kula mboten nyuwun ambekan kok jenengan paringi niki ya Allah. Itu makna itu, kalau makna Al-Quran itu kalau sudah kita bawa dalam kehidupan kita, waduh, itu nagih, Bu, candu. Makanya kita imbangi lah, walaupun boleh sejam scroll TikTok, Instagram, tapi scroll juga lah makna-makna Quran itu, supaya ada yang bisa kita highlight. Ya, ini pengalaman saya saja ya. Kadang saya kalau buka Al-Quran, buka apa, kok API, langsung kalau screenshot. Kok relate banget dengan yang saya alami, langsung saya screenshot.
baik yang saya alami, yang saya temui dalam fenomena-fenomena sosial, saya biasanya langsung screenshot. Coba kayak gitu itu, jenengan buka Quran dan terjemah, kok ada yang menarik ini, screenshot supaya nggak hilang. Jadi setiap hari one screenshot one day, gitu kira-kira gitu ya. Baik Boleh, itu. ya, boleh menanggapi sedikit Pak Ustadz? Monggo. Ya, jadi mungkin cara saya ya termasuk yang seperti Pak Ustadz tadi ya, mungkin lewat TikTok lah, mungkin lewat YouTube dan sebagainya. Sehingga saya kenal Abdullah bin Adham, kemudian itu dari Ustadz Fahrudin Faiz, Oh kemudian ya. arti-arti dalam Al-Fatihah itu dari Gus Baha, Iya. kemudian dari Gus Mus dan lain sebagainya. Tetapi tidak belajar serius seperti Pak Ustadz yang baca intens Quran dan artinya seperti Iqra tadi Pak Ustadz. Jadi cuma yang seperti itu gitu. Mudah-mudahan tidak salah gitu ya. Ya, enggak apa-apa Bu. Nanti Ibu selain mendengarkan dari para orang-orang yang otoritatif tadi, ya Ya, Pak Fahrudin Faiz itu senior saya, sering bareng sama saya ngisi di NJS gitu ya. ya, Kemudian di Gus Baha yang memang beliau ahli tafsir gitu ya. Gus Mus yang beliau ini apa namanya refleksionis ya terhadap ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Tetapi kita juga perlu dari mereka, dari beliau-beliau itu lalu kita tidak lanjuti, coba kita melek literasi. Sempetin, paling tidak itu mata kita ini besok akan menjadi saksi bahwa ikin tahu dinggo ndeloi ayat Al-Quran karumat. Sebab kita hidup ini sedang merekam jejak kita. Bukan untuk nanti bagi orang yang hidup setelah kita mati, tapi untuk kita pasca kematian kita. Jadi kita ini sedang merekam jejak kita saja sebetulnya. ya, baik Pak Ustadz bisa dipahami nggih. Matur nuwun. Sampai-sampai. Alhamdulillah, matur nuwun Ustadz. Banyak sekali inspirasi dari memaknai Iqra ini Pak Ustadz. Alhamdulillah, Jangan ada di antaranya harus berusaha menambah literasi biar tidak keras, bisa diskusi, terus kemudian memahami bahwa Al-Quran itu tidak sekedar dibaca tapi harus menjadi hudalinas, jadi petunjuk, berarti harus mentadaburi. Terus kemudian makna Iqra itu harus jeda diri, jadi tidak boleh gerusa-gerusu, sehingga kita bisa bersikap dengan tepat dalam membaca ayat-ayat Allah, baik ayat yang tekstual maupun ayat-ayat yang ada di alam ini, tanda-tanda di kehidupan ini, di ayat-ayat alam semesta ini. Matur nuwun Ustadz, jazakumullah khair. Sebelum ditutup Ustadz, mohon dipimpin untuk doa bersama biar lebih barokah. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Pak Ustadznya hilang ya?
Saya kira hanya dari internet saya yang freeze. Mohon maaf, Berhenti. Iya, tadi ini laptopnya mental, Ustaz. mati. Oh, Ustaz. jenje. Niki Ustaz, pakai matur headphone, nuwun. pakai headphone niki. Oh, Nah, ini lanjut nggih, sekedap nggih. nggih, matur nuwun Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sukhtika wan nar. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi ajlihi wa ajli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Allahumma ya Allah ij'alhu ya Allah ij'alil Qur'an lana ya Allah munisa, ij'al Qur'an lana hudan ya Allah. Allahumma ya Allah rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah diperkenankan untuk silaturahmi dengan panjenengan semua. Kalau ada kalimat dan perkataan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ustaz. Pak Ustaz Bajul atas kehadirannya. Teman-teman semuanya, terima kasih kehadirannya dalam pengajian Ngadem ke Hati ini. Insya Allah kita bertemu lagi di jam yang sama hari Sabtu malam minggu depan. Marilah kita tutup pengajian malam hari ini dengan mengucapkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya atas nama pengurus Ngadem ke Hati mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu dalam lindungan, dalam bimbingan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Yunita, matur nuwun Pak Ustaz. Pamit. Matur nuwun Ustaz. Mohon maaf lahir batin semuanya. Allah lahir batin. Pamit. Matur nuwun Pak Dokter. Amit amin engko. Nggih, matur nuwun Mbak Anin. Matur nuwun Om Basori. Matur nuwun Mbak Tutut. Pamit nggih. Nggih, matur nuwun Om Basori. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Tomo, matur nuwun Mbak Tutut. Matur nuwun Mbak Rahma, Mas Indiarto, Pak Didik, matur nuwun semuanya.